Bismillahirrahmanirrahim. Halo, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Analisa Technical Smart Money Concept. Hari ini hari Jumat tanggal 6 September 2024. Kita akan lanjutkan ya, kembali share analisa di XAUSD atau Gold. Oke, kita akan ke time frame daily ya. Oke, kemarin time frame daily itu ada pergerakan impulsif bullish ya, setelah sebelumnya di hari Rabunya ini ada candle rejection, ekor panjang. Kemudian kemarin harga di hari Kamis itu melonjak sekitar kita ukur ya, sekitar 280 pips ya. Jadi kenaikannya ini cukup signifikan ya untuk hariannya. Jadi sudah ada kenaikan yang cukup signifikan ya. Kemarin itu di hari Kamis itu candlenya ditutup di harga 2516.59. Kemudian high-nya itu di 2523.38, low-nya di 2493.78. Dan hari ini di open di harga 2516.58. Kemudian ini tertingginya masih di 2518 ya. Jadi menuju NFP nanti malam ada rilis data ya, cukup banyak ya, high impact. Salah satunya non farm payroll. Di situ kita akan coba cari opportunity ya. Biasanya menuju menjelang NFP ini pergerakannya nggak banyak. Jadi menunggu newsnya. Jadi semua trader itu masih wait and see. Jadi belum ada posisi untuk saat ini. Semalam kita profit ya. Nge-sell itu dapat sekitar 100 pips ya. Setelah sebelumnya kita nge-buy itu dapat sekitar 150 pips ya. Lanjutan sebelumnya kan 200 pips. Nah kemarin itu lanjut di 150 pips ya. Oke, kita nanti akan bedah di time frame yang lebih kecil. Oke, di time frame daily-nya muncul candle impulsif bullish, tapi memang ekor di atasnya ini lebih ada ekor panjang ya. Cuman masih gede bodinya ini. Dari sisi body ya, ini perintah harganya ada kenaikan ya. Jadi nanti NFP kita bagaimana ya, bisa buy stop maupun sell stop ya. Jadi trapping buat teman-teman yang sudah atau sering trapping bisa melakukan teknik ini. Jadi beberapa waktu sebelum rilis data kita ambil posisi itu pakai buy stop dan sell stop, itu kasih jarak sekitar ya 20 pips lah. Nyari profitnya berapa ya, 100 sampai 150 pips. SL-nya 50 pips ya. Itu aja. Jadi biasanya dia satu gerakan entah ke atas atau entah ke bawah ya. Tapi coba kita ke news dulu ya. Nah, kita udah ada di news ya. Di news hari ini ada high impact-nya itu ada 4 ya. Wah, lumayan. Di jam 7.30 malam waktu Indonesia Barat itu ada 3. Yang pertama average hourly earning ya. Di situ kita lihat previously 0,2%, lalu forecastnya 0,3%. Ini sementara adalah good news untuk USD. Kemudian yang kedua ada NFP ya, non farm employment change. Di sebelumnya previously 114.000, kemudian forecastnya 164.000 ya. Actual greater than forecast is good for currency. Jadi ini good untuk USD juga ya. Ada 2 good news untuk USD. Apakah forecastnya di Forex Factory ini akan menjadi kenyataan ya? Kita lihat. Nggak jarang mereka juga terbalikannya. Ya pokoknya diatur aja ya. Lotnya bagaimana, berapanya ya. Kalau mau full margin ya, yang sering full margin ini yang biasanya. Kemudian unemployment rate ya, ini previously 4,3%, forecastnya 4,2%. Nah ini satu-satunya unemployment rate jadi menurun ya. Actual less than forecast is good for currency. Oh iya, ini juga good for currency juga ya. Jadi rate-nya ya, bukan perubahannya ya. Jadi rate-nya ini turun ya untuk tingkat penganggurannya. Jadi tiga-tiganya di 730 ini strong bullish untuk indeks dolar. Jadi apa yang akan kita lakukan kalau kita cari korelasi dengan XAU ya, XAU bakal turun. NFP biasanya pergerakannya cukup masif ya, cukup besar. Ya sell stop boleh,
Kalau misalkan buy stop juga boleh, biasanya dia akan ke-trigger salah satu ya. Ya tapi kalau misalkan dia whipsaw atas bawah ya resiko gitu ya. Ya kalau misalkan teman-teman masih belum terbiasa NFP ya nggak usah trade juga nggak apa-apa. Yang jelas malam ini akan sangat volatile dan ini akan mempengaruhi harga itu akan kemana ke depannya, itu akan lebih nampak jelas. Apakah akan membuat all time high baru atau dia akan menuju koreksi yang lebih dalam. Artinya koreksi ini sebenarnya dalam posisi bullish ya. Jadi untuk retracement ya, karena kan di H4 atau di time frame di H4 dan H1 itu sudah ada high valid ya, sudah ambil inducement. Kemudian jam 10 malam ada FOMC member will speak ya. Jadi ini melanjutkan Federal Reserve ini akan berpidato ya. Di sini apakah hawkish ya, artinya hawkish itu dia akan mengharapkan good untuk indeks dolar ya. Walaupun di tengah-tengah informasi, di tengah-tengah isu, di tengah-tengah para analisa berharap bahwasanya dolar ini akan dipotong atau cut rate ya. Tapi apakah sekarang atau akan diundur lagi, karena dari tahun lalu masih sama sebenarnya. Tidak ada perubahan untuk rate ya, tapi kecenderungan adanya perlambatan inflasi yaitu kemungkinan besar juga akan membuat pemangkasan tingkat suku bunga juga lebih cepat ya. Karena kalau ketika inflasi tinggi, maka mau nggak mau akan harus menaikkan tingkat suku bunga biar menekan laju inflasi. Nah, sedangkan inflasinya ini di Amerika sendiri kemungkinan ada data yang saya belum bisa sajikan di sini ya, karena terus terang itu informasi banyak ya. Tapi secara fundamental bisa kita perkirakan atau kita bisa baca seperti itu. Nah, terus terang saya bukan orang yang fundamentalis ya, saya sebagai technical. Jadi mungkin itu informasi yang bisa saya sampaikan untuk saat ini ya. Nanti teman-teman yang tahu tentang fundamental silahkan berkomentar atau ikut di grup deskripsi ya. Oke, buat teman-teman yang belum join atau belum subscribe, silahkan subscribe, kemudian like bila merasa video ini bermanfaat buat teman-teman, lalu komen boleh, kemudian share ke semua sosial media teman-teman biar semakin banyak orang yang mendapatkan informasi ini. Lalu jangan lupa nyalakan loncengnya agar mendapatkan informasi terbaru dari kami. Yang ingin join di VIP silahkan klik link di deskripsi. Oke, kita akan kembali ke chart. Oke, kita sudah ada di chart, kita lanjutkan kembali ya. Setelah kita lihat di daily, kita akan mencoba lihat di 4 jam. Di 4 jam ya, kemarin sesuai ya analisa kita. Kemudian wait ini, nah kita akan tunjukkan before afternya seperti ini. Oke, ini setup before-nya ya. Pagi saya kirim di VIP, lalu ini dapat TP1 ya, entry-nya juga cukup bagus. Kemudian ini full TP-nya di 2514. Kemudian saya dapat di signal trader family itu 150 pips ya. Oke ya. Oke, lanjut. Oke. Sudah ya. Nah, itu kita sudah mendapatkan profit 150 pips dari signal yang saya bikin. Jadi pelanjutan kenaikan dari hari sebelumnya ya. Kalau hari sebelumnya itu kita pakai Vipu Musang ya. Ini Vipu Musang, saya tarik dari close candle di sini, kita tarik. Ini sudah memenuhi TP ideal ya. Jadi dari retrace di harga 2482 ya ini ya, 2481 ini sih justru. Ini kita dapat sekitar total kalau kita tahan tuh sampai extend 2,88 itu sekitar hampir 400 pips ya. Tapi kemarin parsial ya. Jadi kita dapat 150 200 kemudian 150 jadi 350. Ya masih oke lah. 2 kali trade 2 hari ya. Nah, sedangkan kemarin kita analisa di sini ada base ya, ada base. Kemudian ini juga tepat sekali sesuai dengan yang kita analisakan. Kita kemarin analisa tuh di Owanda ya, di Owanda. Nah ini kayak gitu Owanda, lihat nice banget ya, entry-nya sangat bagus. Ini semua dicek di Telegram juga bisa. Semalam saya posisi sell dari sini di 2522 sesuai dengan apa yang kita analisakan ya. Kongres buat teman-teman yang kemarin nge-sell, dapat profit ya sekitar berapa? 170 pips. Lumayan ya.
Saya ucapkan selamat buat teman-teman yang ikut analisa kemarin ya. Kita di VIP juga mendapatkan informasi lebih cepat tentunya, dan kita akan selalu update di VIP ya. Kita akan berupaya di VIP sebaik, namanya trading itu kan tidak selalu pasti profit ya, tapi selalu ada kadangkala gagal swing atau apa ya, ya kalau profit ya saya anggap itu sebuah keberuntungan, tapi ya kita tentunya sudah berikhtiar dahulu, kita analisa menggunakan technical asumsi yang kita pelajari ya. Mudah-mudahan ini membantu buat teman-teman ya. Nah, kita lanjutkan di 1 jam. Apakah sudah ada konfirmasi ya? Sudah ada konfirmasi, coba kita cek konfirmasi. Ada change of character ya, kita coba lihat. Ini impulsif ya, kenaikannya juga. Apakah dia bisa tembus all time high? Di sini all time high-nya di harga 2531.73. Nah, ngejar di all time high ya kayak. Ya nggak apa-apa. Di sini di 1 jam ya, di 1 jam sudah jadi inducement. Kemudian coba kita lihat di internalnya di 1 jam. Wait ini cok ya. Cok tuh dalam arti di internal ya, bukan inducementnya. Kemudian sudah ambil pullback inducementnya ya 1. Kalau ini menjadi bos minor ya, di internal maksud saya. Lalu ini juga sudah ambil inducement, kemudian inducement ini menjadi liquidity ya. Ini masih sweep liquidity, pengesahannya cok tuh di sini. Pengesahannya bos. Jadi validasi bos ada di situ. Validasi bos, oke. Berarti di sini sudah ada change of character dia 1 ya. Aduh. Change of character berarti minor. Cocok juga dia. Di sini ada supply ya, ada reaksi sih. Nah, apakah change of character H1 di internal ini bisa lanjut menjadi break of structure ya? Kita nggak pernah tahu. Tapi yang jelas di sini ada supply yang menahan harga, kemudian resisten sudah 1, 2, 3, 4, 5. Area sini sudah 5 kali rejection. Ya, bisa pecah menjadi all time high baru, atau dia bisa bahkan turun jauh. Kalau turun dia bakal jauh ya. At least dia akan mengejar di sini di sell side liquidity di sekitar 2470-an, itu akan menjadi sell side liquidity kita. Oke, coba kita turunkan ini all time high ya. BSL aja, buy side liquidity, atau sebenarnya kalau secara H1 ATH atau all time high ini buy side liquidity ini sebenarnya week high ya, week high, jadi bisa ditembus gitu. Kalau kita coba ukur ya, dari terakhir bos tuh di sini ya, bos yang dari eksternal tuh di sini ke atas itu udah masuk 50% ya, bahkan sudah menyentuh di golden ratio. Apakah dia mampu menuju area sini, demand? Ini demand ini berapa? Misalkan turun ke sana, apakah penurunannya bisa 500 pips ya? Mungkin nggak NFP kayak begitu. Dia akan sapu dulu ke bawah. Ini liquidity sudah disapu ke atas.
Coba kita tengok di M15 atau M5 ya. Yuk kita hapus dulu. Kita hapus. Kita coba runut ya. Di M15 ini menjadi inducement ya. Inducement, lalu di sini menjadi change karakter. Coba. Oh ya. Bukan change karakter ya. Break of structure, sorry. Break of structure berarti di sini menjadi change of karakter di M15. Oke, lanjut. Di M15 pullback ya, ini inducement. Oh, berarti di sini sudah valid ya di M15. Nah, sudah ada trading range ya, sudah ada trading range untuk M15. Mungkin harga akan bergerak di area ini dulu ya sementara. Mana bawahnya, low-nya paling bawah sini. Kalau kita tarik trading range, M15 bullish ya. Semua bullish berarti ini. Nge-sell berarti melawan arus ya. Ini dia turun. Mungkin kalau sell sampai sini aja ya, nggak usah jauh-jauh. Berapa pips? 130 ya. Kalau misalkan target NFP sini aja. Kalau misalkan buy stop ya, sell stop ya. Di sini di 24504 itu ada titik untuk entry-nya di sini ya, berarti buy-nya. Di area 2486 itu ada order block, di bawah juga ada order block juga. Apakah dia akan menuju ke sana lalu lanjut naik lagi? Tidak ada yang pernah tahu, kawan-kawan. Coba di M5 ya. Tadi M15 sudah ada high valid, sudah ada trading range. Apakah dia mampu retrace atau akan membuat break of structure yang baru? Nah, di M5 coba ini. Di M5 dikonfirmasi entry ini, kita akan cari konfirmasi entry ya. Ini ya, wait, di sini. Oh, ini sudah ada inducement. Lalu di sini menjadi sweep liquidity, masih sweep ya, belum break body. Kemudian ini juga sweep, jadi pindah, high-nya pindah. Baru di sini menjadi validasi bos. Oke, di situ sudah ada validasi bos. Lalu di sini kan low-nya di sini ya. Nah, ini masih sweep juga, ini masih sweep liquidity. Baru disahkannya ini menjadi cok itu di sini. Di M5 udah kelihatan ada change of character ya. Nah, akan tapi sebentar ini, oh ya, ini berarti ini inducement-nya. Inducement berarti di sini menjadi, oke ini bos udah. Akan tapi di sini di bos yang M5 itu tidak ada inducement ya. Ini bisa jadi real cok juga dia. Aduh, ya wes tunggu aja lah. Semalam udah closing ya, jadi kita profit di situ. Wait, apakah ini tidak ada inducement ya? Kalau seandainya dia mampu turun di M5, dia akan ke sini 2503. Tapi batasannya untuk berubahnya harga di M5 itu di sini. Jadi ini menjadi strong high, ini menjadi weak low. Ya, kita coba weak low, ini menjadi strong high. Mana strong high-nya? Nggak ada. Bikin aja strong high.
jadi strong high dan weak low. Jadi di M5 ini arahnya sudah ke bawah ya, tapi ini ingat tidak ada inducement ya. Ini bisa sangat gampang untuk ini validasi cok nih, untuk di break lagi ya, change of karakternya di sini, atau break of structure-nya di sini ya. Oh ya sorry, di sini berarti. Ini jadi range areanya tuh di M15 tuh M5 itu begini ya. Ya kita tunggu aja ya, belum ada open posisi ya, belum ada sinyal juga. Oke, itu ya mungkin untuk hari ini, sementara itu dulu untuk analisa kita hari ini. Mudah-mudahan analisa kita ini bermanfaat, bisa membuat kita menambah keyakinan atau menambah pertimbangan kita untuk open posisinya di area mana. Tapi kalau misalkan nggak yakin ya nggak usah trading di NFP ya, karena NFP itu cukup signifikan ininya, efeknya. Oke, itu aja ya. Oke, terima kasih ya sudah menonton sampai selesai, dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan saya ucapkan see you in the next video, and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.